Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Sarok. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Aji? Alhamdulillah ya. Tidak kurang suatu apapun. Langsung saja ya Pak Ustadz, saya akan menanyakan sedikit tentang penjelasan bagaimana sih anak balita meninggal dunia tetapi belum diakikah. Apakah syafaatnya atau pertolongannya sah untuk kedua orang tuanya? Monggo dijawab Pak Ustadz. Kiranya sedikit pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih matur suwun kepada Mas Aji. Ya, kali ini saya akan menjawab sedikit mengenai pertanyaan dari Mas Aji. Bagaimana apabila anak yang masih kecil meninggal dunia namun belum diakikoi oleh kedua orang tuanya, apakah nanti syafaat atau pertolongan dari anak kecil yang meninggal dunia tersebut kepada kedua orang tuanya itu sah? Dalam hal ini saya akan menjawab berdasarkan penjelasan dari para ulama. Kita kupas terlebih dahulu bagaimanakah hukum daripada akikoh di dalam ajaran agama Islam itu, di mana para ulama fikih menjelaskan mengenai hukum daripada akikah kepada seorang anak yang terlahir di dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, namun bukanlah wajib. Namun demikian, walaupun hal tersebut hanyalah sunnah, maka janganlah sampai kita sepelekan. Karena ketika bayi lahir di dunia dan sudah berumur 7 hari, maka disunahkan bagi kedua orang tuanya itu untuk menyembelihkan seekor kambing. Untuk anak laki-laki, ketika bayi tersebut lahir, maka di dalam agama Islam dijelaskan hendaklah menyembelih 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan cukup 1 kambing. Ibadah ini dikenal dengan istilah akikoh. Dalil yang menjelaskan mengenai hukum akikoh itu adalah sunnah muakkadah, adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man wulida lahu waladun fa habu ayyang suka anhu fal yang suk anil hulami syatani mukafiatani wanil jariyati satun, yang artinya siapa yang dikaruniai seorang anak dan berkeinginan untuk menyembelih kambing untuknya, maka sembelihlah untuk anak laki-laki itu 2 kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan maka 1 kambing. Ada kata-kata berkeinginan untuk menyembelih menunjukkan akikah bukanlah suatu keharusan, namun sesuatu yang dianjurkan. Di antara daripada tujuan akikah itu adalah untuk membebaskan anak dari status tergadekan. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu hulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, yang artinya kullu hulamin utawi saben-saben bocah murtahinun iku den gade bi aqiqatihi kelawan aqiqah hulam, tuzbahu den sembelih akeh anhu saking hulam utawa bocah yaumas sabi'i ing dalem dina 7 kelahirane bocah, wayuh lakulan dan cukur rasuhu opo rambut sirahe bocah, wayu sama lan den arani sopo bocah, yang arti bahasa Indonesianya adalah setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya, disembelih pada hari ke-7, disembelih karena kelahirannya yaitu seekor kambing pada hari ke-7,
dicukur gundul rambutnya, dan lalu diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ketika kita membaca hadis di atas, tentu muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa gerangan makna anak tergadaikan sampai dia harus diakikoi? Mari kita simak penjelasan para ulama berikut ini. Yang pertama, jika anak itu meninggal sebelum baligh atau dewasa, ia tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya sampai ia diakikoi. Diambil dari keterangan di dalam situs hamalatulquran.com, karena diantara daripada bentuk syafaat itu adalah syafaat seorang anak yang meninggal di usia balita kepada kedua orang tuanya supaya mereka dapat masuk surganya Allah. Seorang tabi'in yang bernama Abu Hasan radhiyallahu anhu menceritakan obrolannya dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya pernah mengabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua anakku meninggal dunia. Berkenankanlah Anda menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang dapat menyenangkan hati kami berkaitan dengan anak kami yang meninggal. Jawab Abu Hurairah, baik. Beliau lalu melanjutkan, sihoruhum ta'amisul jannah yatalaqa ahaduhum abah aw qala abawaihi wa ya'khudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhdu ana bi sonifati saubika hada fala yatanaha aw qala fala yatanaha hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah. Artinya, anak-anak kecil yang meninggal dunia menjadi anak-anak surga. Ditemuinya kedua ibu bapaknya, lalu dipegangnya pakaian ibu bapaknya, sebagaimana saya memegang tepi pakaian ini, dan tidak berhenti memegang pakaian sampai Allah memasukkannya dan kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2635. Keutamaan yang luar biasa ini tidak akanlah dicapai oleh kedua orang tuanya sampai mereka itu mengakikoi anaknya. Imam Al-Khattabi menjelaskan, qala Ahmad, hadza fi syafaati yuridu annahu illam yu'iqo anhu famata tiflan lam yushfa fi walidayhi. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, makna tergadaikan di sini adalah terhalang dari syafaat jika tidak diakikoi. Kemudian anak tersebut meninggal sebelum baligh, maka orang tuanya itu terhalang dari syafaat dari anaknya. Keterangan di kitab Al-Mifsal fi Ahkamil Aqiqah halaman 30. Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamdi menjelaskan maknahu annahu mahbusun anis syafa'ah fi walidayhi law mata tiflan ila ida aqo anhu. Di mana ada ulama yang berpendapat bahwa makna daripada anak tergadaikan dengan akikahnya itu adalah ia tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya seandainya anak itu meninggal dunia di usia sebelum baligh, kecuali jika kedua orang tuanya itu telah mengakikohinya, maka dia dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Fikih Al-Islam halaman 8. Yang kedua, anak yang belum diakikoi terhalang dari mendapatkan daripada keselamatan mara bahaya kehidupan. Makna ini dijelaskan oleh Mula Ali Al-Qari rahimahumullah yang berbunyi, annahu mahbusun salamatuhu anil afati biha. Tergadai dengan akikahnya maksudnya adalah anak itu terhalang mendapat keselamatan dari mara bahaya sampai dia diakikoi. Keterangan di kitab Al-Mifsal fi Ahkamil Aqiqah halaman 30. Yang ketiga, bayi terlahir ke dunia dalam keadaan terkekang oleh kekangan setan. Tali kekang ini tidak akan terlepas sampai ia diakikoi oleh kedua orang tuanya. Ya, demikian
penjelasan sedikit. dari saya, dari pendapat para ulama mengenai anak yang meninggal dalam usia balita dan belum diakikoi oleh orang tuanya, tentang syafaatnya kelak di hari kiamat. Demikian Mas Haji penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.